Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Salsabila dengan NIM 100113824291187 dari IKMB. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sebelumnya sudah saya review sebagai tugas mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Artikel yang dibahas berjudul Strategi Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Air Minum Perdesaan Program Pamsismas Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Jember. Artikel ini disusun oleh Rusdiana Setiatiningtyas dan diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal Teknik Lingkungan. Secara umum, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama permasalahan yang dihadapi, yang kedua itu ada teknologi yang digunakan pada sistem penyediaan air minum, dan yang terakhir itu ada solusi yang ditawarkan untuk mendukung keberlanjutan sistem tersebut. Nah, pada poin pertama ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pada artikel yang saya review menunjukkan bahwa meskipun sistem penyediaan air minum telah dibangun melalui program Pamsismas, tetapi tidak semua sistem dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu contohnya itu adanya di desa yang mengalami penurunan jumlah penggunaan karena pelayanan air minum tidak optimal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemeliharaan dana, keterbatasan dana operasional, serta remahnya peran pengelolaan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saja belum cukup jika tidak disertai oleh pengelolaan yang baik. Selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan dalam sistem penyediaan air. Jadi, teknologi yang diterapkan dalam artikel ini tergolong cukup sederhana dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perdesaan. Nah, air diperoleh dari sumber air lokal, kemudian ditampung ke dalam bak penampungan sebelum disalurkan ke rumah-rumah warga menggunakan jaringan perpipaan. Sistem ini juga dibuat agar masyarakat setempat itu mudah mengoperasikannya. Meskipun teknologi yang dibuat ini sudah sesuai, sistem juga tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila pengelolaannya tidak berjalan dengan baik. Jadi yang terakhir ini membahas solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Nah, solusi yang ditawar ini lebih menekankan kepada pengelolaan sistem air minum agar dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan itu dengan cara misalnya memperkuat peran pengelolaan sehingga mereka itu lebih siap dalam mengatur operasional dan pemeliharaan sistem. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait juga sangat dibutuhkan, baik melalui pendampingan maupun peningkatan kapasitas pengelola. Dengan pengelolaan yang semakin baik serta dukungan yang memadai, sistem air minum diharapkan tidak hanya dapat terus berfungsi, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sebagai penutup dari keseluruhan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan sistem penyediaan air minum pedesaan itu tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga ditentukan oleh cara pengelolaannya. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik, dukungan dari pihak yang mewadai, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar sistem air minum tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.